Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di modul 5 praktikum web 1. Oke, ini materinya tentang SQL, Structured Query Language. Mahasiswa di sini mampu memahami perintah SQL pada database, mahasiswa mampu menerapkan perintah SQL, mahasiswa mampu mengelola database dengan SQL. Sini SQL adalah Structured Query Language, di mana SQL merupakan sebuah bahasa scripting yang dipergunakan untuk mengolah database. Nah, database besar seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server sudah menggunakan SQL untuk mengolah database. Nah, SQL yang dipergunakan software tersebut sama-sama kecuali sedikit perbedaan. Jadi SQL yang digunakan pada mungkin database tersebut MySQL, PostgreSQL, SQL Server itu hampir sama. Ada beberapa sedikit perbedaan saja. Nah, di sini kita menggunakan PHPMyAdmin yang merupakan aplikasi berbasis web yang kita sebut juga sebagai tool yang digunakan untuk akses database MySQL server dalam bentuk tampilan web. Tool ini secara standar telah tersedia saat kita menginstal paket PHP atau kita paket PHP-nya di SAM ya. Pada kesempatan kali ini, praktikum ini kita akan menggunakan SQL pada MySQL. Oke, kita lanjut ke kegiatan praktikum. Silakan dibuka browser ya, ketika alamat localhost /phpMyAdmin, jangan lupa di kontrol PHP-nya, di kontrol SAM-nya, di SAM kontrolnya itu di di start untuk PHP-nya ya. Jadi sebelum itu SAM-nya harus kita nyalakan dulu. SAM kontrol. MySQL-nya di start juga. Oke. Baru kita ketik di sini localhost phpMyAdmin. Oke. Pada sini, pada modul kedua kita buat database baru dengan klik menu baru ini ya, yang ada di atas. Jadi membuat database baru. Di sini kita membuat database baru ya, baru. Nah, kita masukkan nama database-nya. Misalnya nama database-nya web 1 skor DB atau DB. Ini kita pakainya gini, ada DB nya. Sebenarnya nggak dikasih DB juga nggak apa-apa, langsung nama web 1 gitu juga bisa. Kita buat DB web 1. Ini database ya. Kalau ada nama awalnya DB ini nanti dikelompokkan DB web 1. Nah, di sini kita buat tabel baru. Buat tabel ya, tabel baru. Kita mau berapa jumlah kolomnya. Oke, kita ikuti modul aja. Di sini kita buat modul dengan tabel, nama tabelnya mahasiswa, jumlah kolomnya 6. Oke, kita buat saja tabel mahasiswa, jumlah kolomnya 6. Kita kirim. Untuk membuat nama tabel mahasiswa, jumlah kolomnya ada 6. Oke. Selanjutnya kita membuat struktur tabelnya seperti ini. Jadi
Ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Dengan tipe data seperti itu, dengan NIM di sini sebagai primary key. NIM nama, oke. NIM nama, nggak usah dulu. Oh ya, di sini dia bisa pakai spasi ya, bisa pakai underscore atau langsung aja, nggak pakai spasi. Tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. NIM itu bisa pakai in atau begin ya, terserah kebutuhan. Kalau di situ kita pakai begin, dibikin. Sini nama kita pakai varchar, nanti bisa pakai char atau varchar ya. Tempat lahir kita pakai varchar, tanggal lahir kita pakai date, jenis kelamin karena nantinya pilih kita pakai char, string, alamat kita pakai teks. Ini ganti bisa pilihan ya, laki-laki atau perempuan yang dipakai L atau P, jadi masukkan satu aja, berarti inputannya L atau P. Ini 255 karena butuh panjang nanti alamat yang inputannya. Oke, jangan lupa di sini kita ada yang namanya index primary key. Nah, kita pilih di sini untuk NIM itu auto increment atau enggak. NIM kan tidak auto increment karena kita bisa masukkan, kecuali kalau AI ya, auto increment itu secara otomatis dia akan terisi, jadi tidak akan terisi dua kali. Misalnya kita pakai ID gitu ya, ID mahasiswa, itu kan kita bisa terisi secara otomatis. Oke, untuk primary key-nya. Kita lanjut ya. Kalau sudah, kita tinggal kalau yang di atas ini kita mau menambahkan tabel baru, namanya apa, tambah berapa filenya, ini kita kirim. Ini akan membuat tabel baru, jadi jangan bukan di sini untuk OK-nya atau untuk kirimnya ada di sebelah bawah. Jadi kalau kita sudah selesai tadi, kita bisa simpan ya, ada di bawah ya. Nanti kalau sudah, tampilannya seperti ini. Ini sudah sudah selesai, berhasil membuat database-nya seperti pada modul gambar 5 titik ini ya, tabel mahasiswa. Selanjutnya kita mengisi tabel ya, isikan tabel sampai ada beberapa
beberapa data. Jadi ada beberapa data yang digunakan. Untuk ngisinya kita bisa pakai menu tambahkan. Ini di menu value kita bisa masukkan NIM 121 121 120 123 101 misalnya, nama, langsung tempat tanggal lahir, Lamongan, tanggal lahir karena saya pakai date, tahun, bulan, tanggal. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 07 4 tahunnya 2003. Oke, jenis kelamin masukannya ya L ya, saja L. Alamat Jalan Veteran nomor 1000, Lamongan, Jawa Timur. Nih kalau kita cuma satu inputannya kirim. Nih insert into mahasiswa. Ini kalau kita masukkan manual ya, karena kita masukkannya pakai web, nggak pakai coding. Kita lihat ini, selesai. Ini sudah masuk Agung. Oke, coba dimasukkan lagi datanya, kita tambahkan nilai 123 02, nama, Randy, tempat tanggal lahir misalnya Bojonegoro, tanggal lahirnya orangnya tadi, jalan apa? Jalan Veteran nomor Bojonegoro Timur. Sudah ada ya. Dari contoh sini bisa dilihat di modul halaman di gambar 5.5 tampilan data pada tabel. Ini kita juga bisa kayak tadi ya, kita masukkan satu data lagi, 3. Primeriknya harus unik ya, jadi usahakan jangan sama. Nama, bagus, tanggal lahir Iban,
adalah SQL ya, sebenarnya bisa ditambahkan. Jadi untuk menambahkan data pada tabel itu kita bisa masukkan insert into, misalkan perintah SQL insert into, mahasiswa ini adalah nama tabelnya, NIM ini nama kolomnya yang pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam, terus tutup kurung, values dalam kurung, ini adalah untuk values isian tadi ya, nilai untuk kolom pertama, nilai kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Lalu dikirim, kita lihat jelajahi. Oke, sudah ada 3, hanya cukup ya. Kita lanjutkan. Di sini ada pengamatan, tuliskan kode di bawah ini pada perintah SQL ya, ada kotak run SQL. Select NIM SQL, select, kita masukkan perintahnya, select NIM from mahasiswa. Itu kirim. Select NIM, nggak usah tanda petik ya, select NIM from mahasiswa, maka dia akan ditampilkan adalah NIM saja. Kalau kita tadi yang dijelajahi, dia hanya dapat ditampilkan semua. Contoh misalnya kita pakai tadi select star from mahasiswa, akan ditampilkan semua. Terus di sini tadi kita coba select from, select NIM from mahasiswa, maka yang ditampilkan dia hanyalah NIM saja. Jadi kalau kita pakai select NIM from mahasiswa, yang ditampilkan hanya NIM saja. Tadi kita memilih bahwa yang ditampilkan ini hanya NIM saja. Oke. Kalau select star tadi, dia akan ditampilkan semua data yang ada di dalam tabel mahasiswa akan ditampilkan. Sekarang ini masukkan perintah SQL lagi, select star from mahasiswa where jenis kelamin L. Tuh. Masukkan select star from mahasiswa where jenis kelamin sama dengan L. Ya. Oke. Karena kebetulan jenis kelaminnya L semua ini, ya ditampilkan semua gitu. Jadi perintah ini menunjukkan bahwa akan ditampilkan semua dari tabel mahasiswa yang jenis kelaminnya sama dengan L. Oke. Untuk yang perintah-perintah selanjutnya silakan dicoba sendiri ya. Caranya seperti tadi, di menu SQL ini kalian masukkan kata-katanya atau perintah-perintahnya ini kalian masukkan. Nanti ada modifikasi ini ya, silakan dimodifikasi. Terus ini untuk modifikasi ini semua mahasiswa yang tempat lahirnya Lamongan
sini ada NB, klik database kelas. Kita maksudnya di sini adalah database ini kita mau ekspor. Jadi database ini bisa kita, kalau misalnya kita mau pindah komputer atau mau kita kirimkan tugas, di database-nya kita bisa ekspor. Nanti bisa dikirimkan, kita ekspor. Template dan template baru udah diekspor, kita pakai SQL. Template dari dia udah, nggak usah milih ya. Nah, kita kirim ini mahasiswa.sql. Kita di sini kita ekspor. Jadi kalau kita pilih di mahasiswa sini, nanti yang akan diekspor adalah tabelnya saja. Tapi kalau kita pilih di web, maka yang akan diekspor adalah database-nya. Jadi kalau mau ekspor, pilih dulu di nama database-nya, kita pilih ekspor, terus baru kita kirim. Nah, ini disimpan biasanya disimpan ini. Kita simpan berkas. Ini ya, sudah kita buka ini di SQL sudah. Nah, ini nanti kalau mau digunakan misalnya pindah ke komputer lain, kita bisa pakai import. Nama filenya tadi SQL tadi yang di itu bisa ini diambil, nanti di kirim. Oke, jadi itu untuk materi pada pertemuan kali ini. Silakan dicoba di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi prokes ya, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, jaga jarak gitu ya. Mohon maaf dan terima kasih. Kita sampai sini. Ada yang ditanyakan, kita bisa diskusi di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.